Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan Ekonometrika hari ini, dengan dosen pengampu Bapak Rohmat Subagio, kami akan mempresentasikan mengenai asumsi klasik normalitas. Sebelumnya, kita perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami dari kelompok 4, yaitu yang pertama, Fandi Ahmad Nur Fauzi dengan NIM 219, yang kedua, Anissa Salsabila Oktaviani dengan NIM 228, yang ketiga, Inga Yubi Afghanistan dengan NIM 230, dan yang keempat, Firman Hidayat dengan NIM 252. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian uji normalitas, macam-macam uji normalitas, dan tutorial uji normalitas dengan SPSS. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai tersebut berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Pengertian normal secara sederhana dapat dianalogikan dengan sebuah kelas. Dalam kelas, siswa yang bodoh sekali dan pandai sekali jumlahnya hanya sedikit dan sebagian besar berada pada kategori sedang atau rata-rata. Jika kelas tersebut bodoh semua, maka tidak normal atau sekolah luar biasa. Dan sebaliknya, jika suatu kelas banyak yang pandai, maka kelas tersebut tidak normal atau merupakan kelas unggulan. Pengamatan data yang normal akan memberikan nilai ekstrim rendah atau ekstrim tinggi yang sedikit dan kebanyakan mengumpul di tengah. Lalu yang kedua, kami akan menjelaskan mengenai macam-macam uji normalitas. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai macam uji antara lain. Yang pertama uji chi-square, yang kedua Lilliefors, yang ketiga Kolmogorov-Smirnov, dan yang keempat Shapiro-Wilk. Selanjutnya yaitu uji chi-square. Metode chi-square atau X kuadrat untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Rumus uji normalitas dengan chi-square yaitu X kuadrat sama dengan sigma OI dikurangi EI dibagi EI dengan keterangan X kuadrat adalah nilai X kuadrat, OI adalah nilai observasi, EI adalah nilai expected atau harapan, luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N atau total frekuensi. N adalah banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Selanjutnya, komponen penyusun rumus tersebut di atas didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut, yaitu tabel pembantu uji normalitas dengan keterangan XI batas tidak nyata interval kelas, Z transformasi dari angka batas interval kelas ke notasi pada distribusi normal, P luas proporsi kurva normal tiap interval kelas berdasarkan tabel normal, OI nilai observasi, EI nilai expected atau harapan, luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N atau total frekuensi. Selanjutnya, syarat uji chi-square dalam uji normalitas. Persyaratan metode chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal. A. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. B. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar atau N lebih besar dari 30. C. Setiap sel harus terisi yang kurang dari 5
digabungkan. Selanjutnya signifikansi uji nilai X kuadrat hitung dibandingkan dengan X kuadrat tabel atau chi-square. Jika nilai X kuadrat hitung lebih kecil dari nilai X kuadrat tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai X kuadrat hitung lebih besar dari nilai X kuadrat tabel, maka H0 ditolak, HA diterima. Yang kedua, Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Beda terbesar dibanding dengan tabel Lilliefors. Berikut tabel rumus uji normalitas dengan Lilliefors dengan keterangan XI yaitu angka pada data, Z adalah transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, Fx adalah probabilitas kumulatif normal, Sx adalah probabilitas kumulatif empiris. Syarat uji Lilliefors. A. Data berskala interval atau ratio kuantitatif. B. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. C. Dapat untuk N besar maupun N kecil. Signifikansi uji Lilliefors. Signifikansi uji nilai mutlak Fx min Sx terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika nilai mutlak Fx min Sx terbesar lebih kecil nilai tabel Lilliefors, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai mutlak Fx min Sx terbesar lebih besar dari nilai tabel Lilliefors, maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk pengujian hipotesis tersebut dapat dilakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut. A. Menentukan rata-rata dan standar deviasi data. B. Menyusun data dimulai dari yang terkecil diikuti dengan frekuensi masing-masing, frekuensi kumulatif atau F dari masing-masing skor. Nilai Z ditentukan dengan rumus. C. Tentukan probabilitas di bawah nilai Z. D. Tentukan nilai selisih masing-masing baris dan tentukan harga mutlaknya. E. Ambil harga yang paling maksimum dari harga-harga mutlak tersebut. F. Selanjutnya bandingkan nilai harga tersebut dengan tabel uji Lilliefors. 3. Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data atau yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05
berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Rumus uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov yaitu sebagai berikut. Syarat Kolmogorov-Smirnov. Persyaratan uji Kolmogorov-Smirnov adalah A. Data berskala interval atau rasio kuantitatif. B. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. C. Dapat untuk N besar maupun N kecil. Signifikansi uji Kolmogorov. Lebih lanjut, jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku, berarti data yang kita uji normal. Jika kesimpulan kita memberikan hasil yang tidak normal, maka kita tidak bisa menentukan transformasi seperti apa yang harus kita gunakan untuk normalisasi. Jadi apabila tidak normal, gunakan plot grafik untuk melihat melenceng ke kanan atau ke kiri, atau menggunakan skewness dan kurtosis sehingga dapat ditentukan transformasi seperti apa yang paling tepat dipergunakan. Signifikansi uji nilai mutlak Ft min Fs terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai mutlak Ft min Fs terbesar lebih kecil dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai mutlak Ft min Fs terbesar lebih besar dari tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, uji Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk adalah sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro-Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Rumus uji normalitas dengan Shapiro-Wilk. Ada 3 rumus seperti pada gambar di atas, dengan keterangan D sama dengan berdasarkan rumus di bawah, yaitu koefisien tes Shapiro-Wilk. Xn min I plus 1 sama dengan angka ke N min I plus 1 pada data, dan Xi sama dengan angka ke I pada data. Selanjutnya, yang kedua keterangan yaitu Xi sama dengan angka ke I pada data dan X sama dengan rata-rata data. Dan yang ketiga, dengan keterangan G sama dengan identik dengan nilai Z distribusi normal. T3 yaitu berdasarkan rumus di atas Bn, Cn, dan Dn sama dengan konversi statistik Shapiro-Wilk pendekatan distribusi normal. Syarat uji Shapiro-Wilk. Syarat dari uji Shapiro-Wilk adalah sebagai berikut. Yang pertama, data berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, data dari sampel random. Cara baca hasil uji Shapiro-Wilk yaitu dengan melihat nilai Shapiro-Wilk hitung dan tingkat signifikansinya. Dalam hasil uji SPSS, nilai Shapiro dihitung digunakan dengan nilai value, sedangkan signifikansinya ditunjukkan dengan nilai sig. Signifikansi dari uji Shapiro-Wilk. Signifikansi dibandingkan dengan tabel Shapiro-Wilk. Signifikansi uji nilai T3 dibandingkan dengan nilai tabel Shapiro-Wilk untuk dilihat posisi nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitasnya lebih dari 5%, maka HO diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika nilai P kurang dari 5%, maka HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tutorial uji normalitas dengan SPSS. Tutorial atau cara menghitung uji normalitas dengan SPSS yaitu dengan cara yang pertama, silakan isi dataset SPSS. Setelah data terisi pada variabel, pada menu, klik Analyze Descriptive Statistic Explore.
Yang kedua, masukkan variabel ke dalam dependent list dengan catatan apabila dalam variabel Anda terdapat dua kelompok, misal kelompok A dan kelompok B, Anda dapat melakukan uji normalitas pada masing-masing kelompok dengan cara memasukkan variabel yang menjadi grouping A dan B atau 1 dan 2 ke kotak faktor list. Yang ketiga, pada display centang bot, artinya Anda akan melihat nilai statistik dan plot uji normalitas, termasuk juga hasil uji Shapiro-Wilk dan Lilliefors. Yang keempat, klik tombol plots, centang stem and leaf histogram normality plots with text. Yang kelima, klik tombol continue and selanjutnya klik OK. Dan yang terakhir, lihat output Anda, dan apabila dalam output view Anda tampil beberapa tabel dan beberapa gambar atau diagram, berarti langkah yang Anda lakukan sudah benar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.